Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official Channel Pendidikan untuk kita semua. Pada sore kali ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, edukasi akan memberikan informasi seputar mengenai tentang seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Apakah betul berita yang telah beredar bahwa seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ada perubahan mekanisme? Mari kita lihat pernyataan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sudah mengeluarkan juknis untuk seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Mari kita lihat, yaitu isi juknis perubahan mekanisme yang terbaru pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Beberapa hari yang lalu banyak berita beredar bahwa mekanisme seleksi ASN P3K tahun 2022 ada sedikit perubahan. Sebelumnya, mari kita lihat, yaitu lini masa seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Pada kali ini kita sudah memasuki bulan Oktober, Bapak Ibu, yang mana pada bulan Oktober ini adalah dikhususkan penuntasan 193.954 guru lolos passing grade. Setelah itu akan dilanjutkan yaitu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk prioritas kedua dan ketiga. Sedangkan untuk bulan November dan Desember, pada pelaksanaan pertama akan dilaksanakan yaitu seleksi tes bagi umum. Namun, ada berita yang baru saja dikeluarkan bahwa untuk prioritas umum atau P4 pada seleksi P3K akan dilaksanakan pada tahun 2023. Pada tahun 2022, pelamar umum hanya bisa mendaftar dan mengikuti seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Pansens. Berikutnya, sistem yang terintegrasi akan memilah kategori pelamar. Artinya, Bapak Ibu, untuk prioritas 1, 2, 3 dan pelamar umum atau prioritas umum di sini akan terintegrasi secara otomatis, yang mana pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik dan atau database THK2BKN. Setelah itu telah terjadi integrasi sistem antar Dapodik ke Kemendikbudristek, Informasi Kemenpan RB dan SSCASN BKN. Sistem integrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3 atau pelamar umum. Masing-masing P1, P2, P3 dan pelamar umum itu sama-sama langkah pertama adalah login. Setelah itu dimasukkan NIK dan password. NIK harus terkoneksi ke Dukcapil. Setelah itu akan disambungkan ke SSCASN BKN dan Kemendikbud. Yang mana data di Kemendikbud dia terkoneksi secara otomatis ke data Dapodik dan SIM kebutuhan guru. Dan di sini juga akan terkoneksi secara otomatis yaitu informasi dari Kemenpan RB. Setelah itu baru bisa terbaca atau terdeteksi bahwa Bapak Ibu kategori P1, P2, P3 atau pelamar umum. Berikutnya, terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Namun, banyak berita beredar bahwa untuk tahun 2022 ini dikhususkan untuk
yaitu penyelesaian 193.000 khusus guru lulus passing grade. Dan seleksi kedua yaitu kesesuaian atau verifikasi untuk 724.029 guru honorer di sekolah negeri. Dikhususkan pada prioritas kedua ini, pesertanya adalah THK 2 yang belum lolos passing grade dan guru honor negeri di atas 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik yang belum lolos passing grade maupun yang belum mengikuti tes. Sedangkan untuk prioritas keempat atau pelamar umum di sini adalah akan dilakukan seleksi tes, yang mana pesertanya adalah guru honor sekolah negeri di bawah 3 tahun, lulusan PPG, dan guru honor swasta yang mana terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Namun di tahun 2022 ini yang mana pada prioritas umum ini hanya yaitu membuat akun dan daftar, setelah itu akan mengikuti seleksi administrasi. Sedangkan jadwal seleksi prioritas umum ini adalah akan dilaksanakan pada tahun 2023. Berikutnya, mekanisme penempatan guru lolos passing grade yang mana pada tahun 2021 yang lalu. Untuk mekanisme penempatan di sini, 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Mari kita lihat, tidak seluruh guru lolos passing grade di tahun 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu di sini adalah kategori P1 atau guru lulus passing grade di tahun 2021 yang mendapatkan kota di tahun 2022 dengan total 134.022 orang. Yang mana penempatan di sekolah induk adalah 74.771. Penempatan non sekolah induk di dalam instansi berjumlah 59.251 orang. Dan belum mendapatkan kota di tahun 2022 dengan jumlah 27.030 orang, yang mana penempatan di sekolah induk berjumlah yaitu 10.713 dan penempatan non sekolah induk di dalam instansi berjumlah yaitu 16.317. Belum dapat ditempatkan berjumlah yaitu 32.902, yang mana total 193.954 terdiri dari guru sekolah negeri 134.245 dan sekolah swasta 59.709. Dari 193.954 pelamar telah memiliki nilai di atas ambang batas pada tahun 2021. 69% siap diangkat di tahun 2022, sedangkan 14% mendapat penempatan namun belum mendapatkan kota formasi di tahun 2022. Diharapkan dapat diangkat di tahun 2023. Sedangkan 17% belum mendapatkan penempatan.
Sekarang kita lihat contoh kelebihan guru honorer atau oversupply. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Nusa Tenggara Barat, yang mana terletak di Kota Bima. Nama sekolahnya adalah SD Negeri 6 Kodo Kota Bima, jabatan guru kelas. Di sini kebutuhannya adalah 6, ASN-nya adalah 4, sedangkan non-ASN 21, maka kelebihan non-ASN-nya adalah 19. Berikutnya Nusa Tenggara Barat untuk Kabupaten Bima masih, yaitu contohnya SMA Negeri 3 Sape. Jabatannya adalah guru biologi. Kebutuhannya adalah 2, ASN-nya 1, non-ASN-nya 16, maka kelebihan non-ASN-nya adalah 15. Begitu pula untuk Kabupaten Sumatera Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Utara. Ya, di sini salah satu contohnya Kabupaten Nias Selatan untuk Provinsi Sumatera Utara, SMP Negeri 1 Aman Raya, yaitu jabatannya adalah guru IPS. Yang mana kebutuhannya adalah 2, ASN-nya adalah 1, sedangkan non-ASN-nya adalah 8, maka kelebihan non-ASN-nya adalah 7. Ini adalah contoh kelebihan guru honorer atau disebut dengan oversupply untuk penempatan P1. Yang mana di sini perlu kita ketahui dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Artinya Bapak Ibu, yang P1 yang belum mendapatkan tempat ya dapat turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki jika ingin tetap yaitu menjadi ASN di tahun 2022. Dari sekitar 60.000 pelamar lulus passing grade yang belum dapat diangkat adalah 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu di sini ya contoh adalah untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan dapat turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki Bapak Ibu. Contoh, jika si A di sini adalah seorang pengajar yaitu P1 yang mana guru IPA, jabatannya adalah guru IPA. Di sini dia belum mendapatkan penempatan. Ya, maka di sini nanti ya sebagai guru honor di tempat tugas saat ini apakah jika setuju maka setuju, jika tidak ya maka turun prioritas Bapak Ibu. Ya, jika P1 turun prioritas, P2, P3 atau pelamar umum maka dia akan mengikuti seleksi. Jika P2, P3 ya di situ maka akan mengikuti kesesuaian berkas. Jika pelamar umum maka dia akan mengikuti seleksi kompetensi. Ya, jika lolos maka akan ditempatkan di SD tersebut. Sedangkan mekanisme kedua adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honor sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Ingat sekali lagi, P1, P2, P3 maupun P4 atau pelamar umum tersebut itu akan terkoneksi secara otomatis di Dapodik Bapak Ibu. Bagaimana cara mekanisme yang kedua? Dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honor negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, guru honor sekolah negeri belum lulus passing grade yaitu berjumlah adalah 189.784 formasi. Ya, yang mana dari 589.784 yang memenuhi beban kerja sesuai regulasi adalah 368.830. Sedangkan yang tidak sesuai perlu diredistribusi adalah 220.954 formasi. Perlu dilakukan
redistribusi guru honor negeri sebanyak 220.954 ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai analisis beban kerja. Artinya dari 589.784 ini akan yaitu 358.830 akan di sekolah induk dan 220.954 ini akan ditempatkan ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai dengan analisis beban kerja atau ABK. Yang kedua, jika ada pelamar formasi berasal dari sekolah luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Oke, berikutnya yang ketiga, pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 formasi atau 41,8% dari 358.830 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. Ya, ini sungguh disayangkan Bapak Ibu. Ternyata masih ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan formasi ya, sehingga hanya mencapai 41,8%. Walaupun mekanisme 2 ini telah dijalankan sesuai maksimal, masih akan ada guru honor sekolah negeri tidak mendapatkan formasi. Karena apa? Kita lihat, yaitu tidak memenuhi syarat, pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan atau oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Kita lihat Bapak Ibu, di sini terdapat beberapa daerah yang formasi yang dibuka untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Kita lihat Bapak Ibu. Untuk Papua Barat ini sungguh penuh Bapak Ibu ya, ini bagus Papua Barat yang mana formasi dibuka sesuai guru honor yang berada di Papua Barat. Ya, Kepri, Sulut, Maluku, ada beberapa daerah terbesar. Mari kita lihat, yaitu yang pertama Papua Barat, Kepri, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Utara, ya, Sulawesi Tengah, NTT, Sumsel, Papua, Kalteng, Aceh, NTB, Riau, Gorontalo, Kaltim dan seterusnya Bapak Ibu. Di sini tadi hanya yaitu 41,8% atau sebesar 154.270 yang akan mengikuti seleksi prioritas 2 dan 3 di tahun 2022. Berikutnya informasinya, mari kita lihat Bapak Ibu. Bagaimana pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induk? Kita lihat Bapak Ibu. Ada di sini gambar ilustrasinya Bapak Ibu, yaitu sekolah A, yang mana sekolah A ini ada pelamar, ada formasi. Sedangkan sekolah B ini hanya ada pelamar, tidak ada formasi. Dan sekolah C. Sekolah B di sini ada formasi, ada pelamar, dan sekolah D hanya ada pelamar, tidak ada formasi. Artinya di sini ada 2 sekolah pelamar dan terdapat formasi, dan ada 2 sekolah hanya ada pelamar namun tidak ada formasi Bapak Ibu. Instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Oke. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B Bapak Ibu ya. Yang terdapat di sini yaitu formasi A dan B juga terdapat formasi. Pelamar dari sekolah C dan D yang tidak ada formasinya ya, hanya perlu isi biodata diri, yaitu penempatan akan ditentukan oleh Kemendikbud. Lagi, pelamar ke sekolah A dan sekolah B hanya perlu isi biodata diri. Sekolah A dan sekolah B hanya perlu isi biodata diri. Penempatan akan ditentukan oleh Kemendikbud. Penilaian atau observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A dinilai oleh sekolah A, pelamar sekolah B akan dinilai oleh sekolah B. Pelamar sekolah D dinilai sekolah D, dan pelamar sekolah C akan dinilai oleh sekolah C, dan seterusnya. Jika pelamar C dan pelamar D ini ternyata memiliki nilai lebih tinggi dari pelamar A dan pelamar B, yang mana sekolahnya tadi masing-masing memiliki formasi, maka formasi dari sekolah A dan sekolah B ini dapat dipindahkan ke sekolah C dan D. Artinya untuk pelamar ya atau prioritas 2 dan 3 ini, yaitu penilaian observasi kesesuaian, maka akan di ranking Bapak Ibu. Ingat, akan di ranking Bapak Ibu. Maka nilai tertinggilah yang akan mendapatkan formasi. Ya.
Artinya bukan gurunya yang akan pindah, namun formasinya yang akan dipindah. Oke. Mana Bapak Ibu ya, cukup paham Bapak Ibu di sini ya. Artinya nilai untuk prioritas 2 dan 3 di sini akan di ranking. Nilai tertinggilah yang akan mendapatkan formasi P3K. Berikutnya kita lihat Bapak Ibu, bagaimana seleksi penilaian kesesuaian ini, maka akan dilihat yaitu dari latar belakang. Latar belakang di sini maksudnya adalah yang dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Apakah pelamar ini yaitu pernah melakukan kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, dan zat adiktif, serta intoleransi. Maka jika iya, maka sudah terkena di latar belakang. Berikutnya 40% dinilai dari kompetensi. Siapa yang menilai kompetensi ini? Pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya. Oleh siapa? Oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Sedangkan kinerja bobotnya 60%. Yang menilai kinerja ini adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai 100% Bapak Ibu. Artinya untuk kompetensi ini Bapak Ibu akan dinilai kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah, dan kinerja ini juga akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Namun akan terlibat di sini adalah Dinas Pendidikan dan BKPSDM Bapak Ibu. Oke ya, ini mekanisme penilaian. Berikutnya kisi-kisi instruksi penilaian kesesuaian kompetensi. Apa-apa aja yang perlu kita ketahui? Mari lihat video selanjutnya. Terima kasih atas penjelasan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.